Bikini Atoll adalah suatu tempat yang terletak di daerah kedaulatan Republic of Marshall Island atau Republik Pulau Marshall yang berada di dekat garis khatulistiwa dan berada di Samudra Pasifik. Kepulauan Marshall berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di bagian selatan, Mikronesia di bagian barat, dan Pulau Wake di bagian utara. Dikutip dari wikipedia.com, nama Bikini Atoll diambil dari bahasa asli orang Marshall dan bahasa Inggris. Bikini atau disebut juga Bikini dalam bahasa orang Marshall berarti tempat kelapa. Dan Atoll dalam bahasa Inggris berarti gugusan terumbu karang yang membentuk cincin atau serangkaian pulau. Biasanya, Atoll selalu mengelilingi laguna. Laguna adalah sekumpulan air laut yang dipisahkan oleh batu karang. Bikini Atoll juga pernah dinamai sebagai Salt Atoll. Orang Eropa yang pertama kali tercatat melihat Kepulauan Marshall adalah navigator atau nahkoda Spanyol Alvaro de Saavedra yang berada di kapal La Florida ketika mencoba kembali ke New Spain. Wilayah kekuasaan kerajaan Spanyol di wilayah Pasifik seperti Filipina dan Guam, serta Amerika Tengah yaitu Meksiko, California, serta bagian utara dari Amerika Selatan. Orang dari barat pertama yang melihat Atoll adalah seorang kapten dan penjelajah asal Jerman yang tinggal di sekitar Laut Baltik, yaitu Otto von Kotzebue, untuk kerajaan Rusia pada 1816 dan 1817. Ia menamai atoll tersebut dengan nama Salt Atoll, sesuai dengan nama seorang ilmuwan alam yang ikut bersamanya dalam kapal tersebut, yaitu Johann Friedrich von Salt. Pemerintah Spanyol menjual pulau-pulau tersebut kepada Jerman. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 12 Februari 1899 oleh Perdana Menteri Spanyol Francisco Silvela. Bikini dan pulau-pulau lainnya dalam Kepulauan Marshall dijajah oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Pertama. Pulau-pulau tersebut tidak tersentuh oleh perang sampai Februari 1944. Ketika pertempuran berlangsung, tentara Amerika mengambil Kwajalein Atoll dan hanya tersisa 5 orang tentara Jepang yang bertahan di Bikini. Dan mereka semua memilih mati bunuh diri dibanding ditangkap oleh Amerika. Tentu bunuh diri bukanlah hal yang baik untuk ditiru. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika terlibat dalam perlombaan membangun senjata nuklir pada Perang Dingin dengan Uni Soviet untuk membangun bom dengan daya yang lebih besar dan lebih menghancurkan. Senjata nuklir diuji cobakan sebanyak 7 kali. Di Bikini Atoll pada 1946 dan 1958. Senjata nuklir diuji cobakan di batu karang, air laut, dan udara, jauh dari perjalanan laut dan udara pada saat itu, sehingga menjadi lokasi ideal untuk uji coba nuklir. Komodor Angkatan Laut, sekaligus Gubernur Militer Marshall Island, Ben Wyatt, meminta 167 orang Mikronesia untuk direlokasi atau dipindahkan agar Amerika Serikat bisa memulai uji coba bom atom dengan alasan kebaikan untuk umat manusia untuk mengakhiri semua perang. Raja Juda merupakan pemimpin dari orang-orang Bikini. Kebingungan dan merasa sedih, akhirnya ia menyetujui pemindahan tersebut dengan mengatakan, "Kami percaya semuanya ada di tangan Tuhan." 9 dari 11 kepala keluarga memilih Rongerik sebagai rumah baru mereka, di mana tempat tersebut 6 kali lebih besar dari Bikini Atoll. Percobaan senjata dimulai dengan Operasi Crossroad pada Juli 1946. Uji coba kontaminasi radioaktif yang bernama Uji Coba Baker menargetkan semua kapal. Kasus pertama tercemarnya konsentrasi radioaktif dari ledakan nuklir membuat pulau-pulau Atoll tersebut mengalami kesulitan dalam menumbuhkan tanaman makanan di tanah. Pada Maret 1948, orang-orang Bikini yang kekurangan gizi direlokasi ke Kwajalein Atoll. Dan pada Juni 1948, mereka direlokasi lagi ke Kili Island. Pada Juni 1968,
Berdasarkan sains, level radiasi pada Bikini Atoll telah berkurang. Presiden Lyndon Johnson menjanjikan 540 keluarga Bikini Atoll yang tinggal di Kili dan pulau lain akan bisa kembali ke rumah mereka. Pohon kelapa ditanam kembali pada tahun 1972. Tetapi, para ilmuwan dari AEC meneliti bahwa kelapa tercemar radioaktif dengan level yang tinggi tidak bisa dikonsumsi. Dewan Perwakilan Bikini menunda kembalinya kepulangan orang-orang Bikini. Pada 1975, ketika orang-orang Bikini kembali ke rumahnya, mereka belajar bahwa Bikini Atoll belum begitu aman untuk ditinggali. Mereka menggugat Amerika Serikat untuk pertama kalinya agar diadakannya studi radiologi dari pulau-pulau utara. Pada 1983, Amerika Serikat dan Marshall Island menandatangani perjanjian yang memberikan Marshall Island kemerdekaan serta ganti rugi yang dibayarkan sebanyak 2,4 juta US dollar per tahun kepada seluruh penduduk Bikini Atoll selama 15 tahun, yang dimulai pada tahun 1987. Pada 2001, dari 167 penduduk asli yang dipindahkan, populasi mereka telah tumbuh sebanyak 2.800 orang. Begitu besarnya efek yang ditimbulkan dari uji coba nuklir di Bikini Atoll, beberapa acara mengangkat hal tersebut, seperti Mondo Cave, Godzilla vs King Ghidorah, The Documentary Bikini, Mon Amour, oleh Oliver Herbig, dan acara televisi animasi Nickelodeon, SpongeBob SquarePants, yang mengambil tempat di Bikini Bottom, atau yang bisa kita artikan sebagai di bawah bikini, yang menggambarkan situasi di bawah Bikini Atoll. Hal-hal yang membuat orang-orang meyakini bahwa Bikini Bottom di bawah laut Bikini Atoll adalah beberapa cuplikan uji coba nuklir yang dimunculkan pada beberapa episode SpongeBob SquarePants. Salah satunya episode Dying for Pi. Bagus dan kosong. Wawancara dengan Tom Kenny, aktor pengisi suara untuk SpongeBob SquarePants. He's a little bit different. I know you're going to enjoy him. Please, a nice round of applause, Mr. Tom Kenny. Ia ditanya tentang teori bahwa SpongeBob adalah hasil dari uji coba nuklir. Ia menjawab, Bikini Bottom dinamai sama dengan Bikini Atoll. Kau tahu di mana mereka menguji coba nuklir beberapa puluh tahun yang lalu. Aku tak berpikir bahwa SpongeBob dan teman-temannya adalah makhluk mutasi. Dengan kesimpulan dari pernyataan ini, Tom Kenny sama sekali tak membantah bahwa Bikini Bottom adalah Bikini Atoll. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah tentang teori yang satu ini. Allah memberikan alam kepada manusia untuk dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Sebagai manusia, sebaiknya kita menyayangi apa yang telah Allah berikan, bersyukur, dan menjaganya dengan baik. Semoga kita semua terus diberikan pikiran yang jernih, agar tidak menjadi bagian dari orang-orang yang merusak bumi dan segala yang ada di dalamnya. Mari kita jaga alam kita. Demikianlah video kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Peace out. Love you guys.